berbicara tentang eksekusi nih Pak, mungkin sobat peradilan dimanapun berada ya, mungkin sering mendengar itu apa eksekusi. Nah, untuk kita sendiri di bagian perdata kan kita beda ya Pak dengan eksekusi yang di apa yang namanya di rutan ya, mungkin ya, di eksekusi hukuman mati kayak atau begitu ya. Nah, ini maksud yang eksekusi di perdata itu yang seperti apa Pak? Eksekusi di perdata itu banyak macamnya, Rika. Banyak macamnya. Ada eksekusi pembayaran sejumlah uang, ada eksekusi real misalkan, atau ada eksekusi hak tanggungan, banyak jenisnya. Dan itu mungkin ini bisa juga jadi informasi buat sobat peradilan. Sobat peradilan kalau misalkan memang ada sengketa yang sudah dimenangkan lewat pengadilan dan sejenisnya. Kalau mau dimohonkan eksekusi, bisa dilakukan dengan cara-cara ngajukan dulu permohonan ke pengadilan negeri. Ajukan dulu permohonan ke pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek eksekusi itu tadi. Nanti setelah didaftarkan, ditelaah dulu. Nah, ini yang agak berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, dia ngajukan permohonan, dia daftar, dia bayar biaya eksekusi itu. Dan itu sudah terdaftar. Sehingga ketika terjadi permasalahan tidak bisa dieksekusi, jadinya jadi tunggakan pengadilan. Nah, kalau sekarang prosesnya berubah. Ajukan dulu permohonan, kita telaah dulu. Nah, kebetulan saya juga anggota tim telaah di Pengadilan Negeri Batu Raja. Ditelaah dulu, ini bisa dieksekusi atau enggak. Kalau bisa dieksekusi, baru kita beritahu kalau ini bisa dieksekusi. Silakan bayar panjar biaya eksekusinya. Nanti ada keluar SKUM namanya, surat kuasa untuk membayar. Halo sobat peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang mantap. Nah, narasumber yang mantap kali ini ada Bapak Hakim sekaligus bapak-bapak kita. Ya bercanda ya, memang udah jadi bapak-bapak sekarang ya Pak ya. Kalau nggak salah pada saat itu dulunya masih bujangan di sini, sekarang udah jadi bapak ya Pak. Waktu masuk masih bujang. Oke. Nah, bisa kenalan sebentar Pak, ini gimana nih, namanya siapa? Namanya Teddy Hendrawan Anggar Saputra. Biasa dipanggil Teddy aja. Pak Teddy. Agak-agak mirip dengan nama PJ Bupati kita ya Pak. PJ Bupati Oku, Bapak Teddy Melwansa. Bapak Teddy Melwansa, ini Teddy Hendrawan Anggar Saputra. Memang panjang ya namanya Pak. Teddy Hendrawan Anggar Saputra. Itu apa nih Pak artinya Pak? Kalau artinya sih cuman di kata anggarnya aja yang saya tahu. Kata bapak saya itu diambil dari kata manggar, artinya kelapa, satu pohon kelapa yang utuh. Nah, itulah doa orang tua supaya anak-anaknya ibarat satu pohon kelapa yang utuh, kan tidak ada yang dibuang. Bahkan abunya pun bisa digunakan. Jadi abu gosok buat cuci piring, ya kan? Nah, itulah harapannya. Luar biasa. Untuk asli mana nih Pak? Kalau asli orang tua Jawa Timur, Bapak Surabaya, Ibu Malang. Cuman kalau saya sudah lahir di Jakarta, besarnya di Tangerang, habis sampai SMA lah kurang lebih di Tangerang, habis itu ke Semarang kuliah, baru melancong mengikuti keluarga peradilan ini. Wah, luar biasa. Jadi untuk Bapak sendiri masih fasih ya berbahasa Jawanya Pak? Kalau Jawa, daerah Jawa Timur fasih untuk mengerti apa yang orang omongkan. Tapi kalau saya balas omongan orang Jawa, dia agak kaku. Mungkin karena dialeknya, karena nggak pernah lama menetap di sana kan. Maka mungkin saya malah cukup bisa dialek bahasa Palembang sini kalau misalkan ketemu sama orang Palembang atau orang Oku. Tapi untuk kelancaran sendiri, lancaran bahasa Indonesia atau Jawa Pak? Bahasa Indonesia pasti. Yang pasti ya Pak ya, karena memang sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oke, ini Bapak nih sebenarnya dulu pada saat Cakim katanya di sini ya Pak ya?
Dulu saya pertama masuk di sini. Jadi kalau angkatan saya itu pertama itu langsung prajab. Waktu itu saya bersama teman-teman kurang lebih 80 orang itu prajab di daerah Palembang, di daerah Bukit. Di BPSDM itu kurang lebih 30 hari atau 1 bulan baru kami dipecah-pecah. Nah, saya masuk berempat di sini sama teman saya ada 3 orang. Ya salah satunya ada Pak Salihin, ada Pak Bintang yang mungkin juga akan mengisi podcast ini juga. Itu masuk pertama kali di Pengadilan Negeri Batu Raja ini. Jadi pada saat itu Cakimnya di sini berarti ya Pak ya? Cakimnya di sini pertama 6 bulan lah kurang lebih. Oh 6 bulan, kemudian 6 bulan. Pindah lagi ke? Kemudian dipanggil diklat untuk masuk di gelombang 2, dipanggil ke Bogor. Nah, sistem pendidikan calon hakimnya itu on off kampus. Jadi masuk ke kampus Bogor, nanti off kampusnya magangnya di Mojokerto, Jawa Timur. Begitu. Gitu, Rika. Itu berapa tahun Pak? Kurang magangnya? Lebih kalau di total 1,5 tahun lah ya mungkin ya 1,5 tahun karena start awalnya itu Februari 2018. Kemudian pelantikan itu saya April 2020. Iya. Dan pelantikan itu pun di Batu Raja ya Pak ya? Pelantikan di Batu Raja. Jadi kembali ke tempat Cakim yang pertama. Pada saat masih jadi calon hakim pertama. Jadi pada saat pelantikan di Batu Raja pada saat itu ketuanya Bapak Agus Safwan. Oh, Pak Agus Safwan Amijaya, di tahun 2020. 2020 tanggal 30 April. Berarti udah hampir 3 tahun dong, lebih ya? 3 tahun lebih. Iya, 3 mengabdi di Pengadilan Negeri Batu Raja. Di Pengadilan Negeri Batu Raja. Luar biasa. Kira-kira apa nih Pak kesan Bapak ditempatkan di Pengadilan Negeri Batu Raja itu apakah ada kebanggaan sendiri karena seperti yang kita ketahui Batu Raja ini adalah kampungnya Bapak, kampungnya yang mulia ya. Nah, kira-kira ada kesan tersendiri kah buat Bapak? Kalau kesan pastilah, namanya juga tempat pertama kita mengabdi ya. Memiliki kesan itu pasti. Kesannya yang pertama sebenarnya saya kaget karena ini adalah kali pertama saya bekerja di luar Pulau Jawa. Nah, saya harus menyesuaikan diri, namun ternyata iklim dan suasana keluarga besar Pengadilan Negeri Batu Raja ini sedari dulu memang mudah untuk menerima orang. Mudah untuk menerima orang, mau membantu orang yang baru datang, mau membuka diri sehingga penyesuaiannya tidak mudah, dan itulah kesan pertama yang saya dapat sehingga saya tidak punya kesulitan untuk fit in dengan keluarga besar Pengadilan Negeri Batu Raja. Gitu. Untuk Bapak sendiri kira-kira berapa penambahan berat badan dari awal sampai saya sekarang? Masuk sini mungkin bisa dilihat nanti kalau bisa ditampilkan di podcastnya ya. Saya pelantikan di sini itu lumayan agak kecil itu. Iya. Cuman ya karena makanannya enak-enak ya. Makanannya enak-enak. Kemudian juga suasananya menyenangkan. Jadi ngobrol sambil makan afdol kalau nggak makan ini aja. Ngobrol disuguhin kopi. Ya kan? Nah, itulah nambah terus. Untuk makanan sendiri Pak yang Bapak paling pengen di Batu Raja ini apa Pak? Apa ya? Apakah udah menjadi makanan favorit Bapak kayak pempek misalnya, kan itu kan asli sini. Kalau pempek udah pasti. Pempek itu udah nggak kaget lah kalau pagi-pagi tuh harus disuguhin pempek ya. Bukan hal yang mengejutkan itu. Kalau makanan, saya sebenarnya bukan pecinta ikan. Saya agak kurang suka sama ikan. Ya tapi di sini mau nggak mau harus menyesuaikan. Cuma memang saya agak kesulitan kalau masih harus makan pindang, saya masih kesulitan. Jadi kalau pindang saya pindang tulang, dan pindang tulang mantap ya di sini. Enak juga. Lagi yang komering ya Pak. Udah belum Bapak cicip yang pindang komering. Itu lebih ke pindang oki yang pegagan gitu loh. Kuahnya merah. Meranjat ya. Udah pernah? Tulen itu bukan ya? Sejenis. Mirip gitu ya, ya kurang lebih lah. Sensor ya, nanti kira promosi nanti. Iya, apa mungkin bisa built in.
Untuk Bapak sendiri pada saat sekarang kan udah menjadi hakim nih. Nah, bisa Bapak ceritain sedikit ya, tugas pokok Bapak itu apa sih keseharian Bapak gitu loh? Kalau keseharian Rika, teman-teman hakim mungkin yang pernah mengisi podcast ini, kalau ada pertanyaan yang sama pasti sama jawabannya. Tugas pokoknya pasti bersidang, menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang memang ditunjuk sama ketua pengadilan ataupun wakil ketua pengadilan. Ya itu harus kita sidangkan dan kita periksa dengan sebaik-baiknya lah. Itu kalau tugas utamanya. Tapi kalau tugas-tugas tambahannya ya seperti pengawasan ataupun mendukung program ketua pengadilan, misalkan dalam pembangunan zona integritas, ataupun juga waktu itu masih giat-giatnya ada akreditasi penjaminan mutu, ya seperti itulah. Tapi kalau yang rutin, tugas utamanya itu tugas tambahan yang rutin ya itulah melakukan pengawasan bidang. Selain kita sidang bersidang juga ya Pak ya. Untuk Bapak sendiri ada sidang luar kota juga Pak? Ada sidang luar kota juga. Jadi karena Pengadilan Negeri Batu Raja ini 3 wilayah hukum, ada 2 tempat sidang luar kota. Kalau sekarang berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, saya ditugaskan di Kabupaten Oku Selatan. Oku Selatan. Ya, di Muara II. Jadi setiap minggu hampir juga ya Pak ya ke sana terus. Setiap Rabu kami ke sana. Makanya bisa ada kesempatan ngobrol sama mereka hari Selasa. Iya. Kalau di jadwalnya hari Rabu saya bilang saya berangkat sidang. Paling podcastnya malam. Oh nggak sanggup Pak katanya kalau malam. Ya jadi memang udah rutinitas sehari-hari juga ya Bapak. Memang sidangnya hari Rabu ya kebetulan sidang juga. Sidang Rabu ya. Kami Bapak, berangkat pagi biasanya. Majelis Muara II juga ya Pak ya. Memang siang-siang sambil ngopi enak ya Pak. Oh. Ini karena di podcast aja Bapak ngopi aja guys. Jadi kalau di ruang sidang nggak mungkin nggak ada. Kalau lagi sidang nggak boleh dong. Iya, apa maksudnya di ruang hakim ya, di ruangan Bapak ini nggak mungkin nggak ada cemilan. Cemilannya bukan cemilan kayak kita keripik-keripik, bukan. Cemilannya KFC itu. Jadiin cemilan ada ya. Ada Hokben baru buka, tapi kan bukan sponsor, nggak boleh disebut. Ayam-ayaman pokoknya ya. Ya makanan berat bagi kita itu adalah cemilan bagi Pak Teddy ya. Ya, kalau mau ngobrol harus ada cemilan. Iya luar biasa. Tapi memang enak ngobrol sambil makan ya Pak ya. Cuman di sini nggak bisa, nanti lebih banyak bunyi kriuk-kriuknya. Iya. Jadi kita bukan podcast ngobrol ini. Podcast ngemil. Nah, untuk Bapak tadi kan seperti yang kita ketahui kalau hakim pasti ada pengawasan ya Pak ya terhadap bidang-bidang di kantor Pengadilan Negeri Batu Raja. Nah, untuk Bapak sendiri selama 3 tahun terakhir ini kira-kira mengawasi di mana aja Pak? Saya dulu pertama pernah pengawas hukum. Habis pengawas hukum saya dipindah ke pengawas perdata. Itu berbarengan juga saya ditugaskan untuk jadi pengawas PTSP. PTSP, habis pengawas PTSP dan perdata, saya dipindah lagi jadi pengawas pidana, kepaniteraan pidana. Nah, terakhir yang saat ini juga masih saya jalani, saya dikembalikan lagi untuk mengawasi kepaniteraan perdata. Berarti perdata yang paling sering ya? Perdata 2 kali. Saya sudah 2 kali ditugaskan di sana. Ya itulah, kalau tugas harus kita jalani toh. Dan untuk pengawasannya sendiri itu biasanya apa-apa aja Pak yang Bapak awasi? Seperti misal yang sekarang kan Bapak sedang menjadi pengawas ya di bagian perdata. Nah kira-kira itu apa aja Pak yang Bapak awasi kira-kira? Pastikan kalau ditugaskan menjadi pengawas baik di bidang manapun atau kalau terkhusus di bagian kepaniteraan pasti itu berkaitan dengan administrasi yang paling utama ya Pak ya. Itu seperti apa? Kemudian juga ada pencatatan juga, misalnya register, kemudian juga administrasi persuratan. Kalau register itu harus kita tulis. Kalau ada penambahan misalkan udah ditulis sampai setengah, sampai agenda sidang yang mana, ternyata habis itu putus perkaranya, itu kita harus update terus. Nah itu juga salah satu objek pengawasan saya. Kemudian di perdata ini juga sekarang juga lagi digaungkan, saya udah sependapat dengan teman-teman dari perdata
di bawah bimbingan Pak Parmono sebelah Aku Panitera Muda Perdata saat ini itu untuk menyelesaikan eksekusi-eksekusi yang menjadi tunggakan di Pengadilan Negeri Batu Raja. Bukan tunggakan sih ya menjadi antrian lah untuk diselesaikan eksekusinya. Jadi memang harus diselesaikan antrian-antrian itu ya? Iya, harus diselesaikan karena kalau tidak diselesaikan ya menumpuk. Orang menumpuk. Satu orang menumpuk dan dua si pemohon eksekusi ini tidak memiliki kepastian terhadap mungkin perkara yang dimenangkannya ataupun juga hak-hak yang sebenarnya bisa diambil oleh dirinya tapi karena menumpuk di pengadilan tidak dijalankan, ya dia tidak bisa mendapatkan haknya. Berarti sama saja kalau kita tidak mengerjakan eksekusi tersebut sama aja menghambat ya Pak ya? Sama saja menghambat kepastian yang bisa didapat oleh para pencari keadilan tadi. Berbicara tentang eksekusi nih Pak, mungkin sobat peradilan dimanapun berada ya, mungkin sering mendengar itu apa eksekusi. Nah, untuk kita sendiri di bagian perdata kan kita beda ya Pak dengan eksekusi yang di apa yang namanya di rutan ya mungkin ya, di eksekusi hukuman mati kayak atau begitu ya. Nah, ini maksud yang eksekusi di perdata itu yang seperti apa Pak? Eksekusi di perdata itu banyak macamnya, Rika. Banyak macamnya. Ada eksekusi pembayaran sejumlah uang, ada eksekusi real misalkan, atau ada eksekusi hak tanggungan, banyak jenisnya. Dan itu beda-beda treatmentnya. Nah, misalnya kita mau eksekusi hak tanggungan, misalnya eksekusi hak tanggungan. Hak tanggungan ini biasanya misalnya kita hutang sama pihak bank. Nah, kata bank, ya boleh saya pinjamkan kamu uang. Tapi apa jaminanmu? Apa jaminanmu? Misalnya rumah kita kasih beserta dengan tanahnya. Inilah sertifikatnya. Nah, sertifikatnya nanti di situ dibebankan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan itu. Sehingga kalau misalkan kamu macet, kamu tidak bisa membayar, ya rumah inilah salah satu jaminan yang digunakan untuk menutupi hutang yang kuberikan padamu. Seperti itulah kalau kata bank. Nah, kalau udah dibebankan hak tanggungan, seperti tadi saya bilang kan ada banyak bentuknya. Ini contoh aja hak tanggungan. Dia bisa mengajukan permohonan eksekusi untuk dilelang di sini. Yang itu tadi. Iya. Jadi ya lelangnya harus lewat sini atau dia dilelang dulu hak tanggungan ini. Dilelang dulu, setelah ada pemenang lelangnya, baru si pemenang lelangnya mengajukan permohonan eksekusi di sini. Untuk supaya rumah yang tadi dia menangkan secara lelang itu bisa dimilikinya. Karena biasanya ini ada yang masih menempati. Gitu. Itu kalau eksekusi hak tanggungan. Baru satu jenis. Baru satu ya. Ada eksekusi real kalau istilah orang-orang. Ada eksekusi real, yaitu biasanya misalnya putusan. Misalkan saya sama Rika bersengketa lah. Saya gugat Rika. Tanah dan bangunan misalkan. Rumah dan tanah yang Rika tempati itu punya saya sebenarnya. Ya saya sebenarnya, saya gugat, saya menang di PN. Rika banding, saya menang di PT. Sampai kasasi dan sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap namanya, atau inkrah. Kalau sudah inkrah, bisa dimohonkan eksekusi. Bisa dimohonkan eksekusi. Balik lagi ke PN eksekusinya. Balik lagi ke PN. Saya bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat objek itu berada untuk dilaksanakan eksekusi. Nah, dalam hal ini rumahnya Rika tadi misalnya, rumahnya Rika dan tanahnya Rika. Rika nggak mau, gitu, karena nggak mau melaksanakan secara sukarela lah. Jadi harus dieksekusi. Nah, mungkin ini bisa juga jadi informasi buat sobat peradilan. Kalau misalkan memang ada sengketa yang sudah dimenangkan lewat pengadilan dan sejenisnya, kalau mau dimohonkan eksekusi, bisa dilakukan dengan cara-cara ngajukan dulu permohonan ke pengadilan negeri. Ajukan dulu permohonan ke pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek eksekusi itu tadi. Nanti setelah didaftarkan, ditelaah dulu. Nah, ini yang agak berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dia ngajukan permohonan, dia daftar, dia bayar biaya eksekusi itu, dan itu sudah terdaftar. Sehingga ketika terjadi
permasalahan tidak bisa dieksekusi, jadinya jadi tunggakan pengadilan. Nah kalau sekarang prosesnya berubah, ajukan dulu permohonan, kita telaah dulu. Nah kebetulan saya juga anggota tim telaah di Pengadilan Negeri Batu Raja. Ditelaah dulu, ini bisa dieksekusi atau enggak. Kalau bisa dieksekusi, baru kita beritahu kalau ini bisa dieksekusi. Silahkan bayar panjar biaya eksekusinya. Nanti ada keluar SKUM namanya, surat kuasa untuk membayar. Gitu. Udah dibayar, baru didaftarkan. Sehingga sekarang ini perkara-perkara yang didaftarkan untuk eksekusi itu sudah bisa dilaksanakan karena sudah melalui tim telaah. Kata tim telaah, oh ini bisa dieksekusi. Gitu. Ini bisa dieksekusi. Untuk biayanya sendiri Pak, berapa kira-kira kisarannya Pak? Atau tergantung apa? Yang dieksekusi ini kira-kira nilainya berapa nih? Atau memang udah ada tarif tertentu dari pengadilan? Kalau tarif tertentu itu ada pasti, karena setelah didaftarkan itu nanti kita melalui proses namanya unmanning. Unmanning itu teguran dari ketua pengadilan memanggil ke pemohon dan termohon, ayo datang ke sini, kasih tahu ini mau dilaksanakan eksekusi, kamu mau sukarela atau enggak, misalnya contoh kecilnya aja. Nah itu kan dengan memanggil itu kan ada biayanya. Iya, biaya panggilan ya Pak. Manggil pemohon, manggil termohon, itu kan harus dipanggil juga. Biayanya seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau biaya keamanan dalam hal nanti harus dieksekusi, eksekusi real ya, misal kita harus melakukan pengosongan ya, itu untuk biaya keamanan diserahkan kepada pemohon untuk berkoordinasi sendirilah dengan pihak kepolisian atau pihak pengamanan, baik polisi ataupun POM. Nah, itu monggo silakan sendiri. Iya, berarti memang pada saat proses eksekusi tersebut memang membutuhkan pihak-pihak dari luar juga ya Pak, seperti pihak kepolisian. Kemudian pihak-pihak lain seperti apa ya, kalau tentara yang itu di atasnya lagi tuh PM ya, seperti yang Rika lihat kemarin kan ada polisi-polisi. Iya, betul. Selain itu apalah pihak-pihak mana lagi Pak yang ada kaitannya kira-kira bakalan melakukan eksekusi tersebut? Kalau kita pakai contoh yang terakhir kemarin kan ada kita lakukan eksekusi pengosongan ya. Iya. Kita lakukan eksekusi pengosongan karena sudah berapa kali unmanning, sudah berapa kali dicari jalan keluarnya sama Pak Ketua, ternyata tidak ketemu titik tengahnya, sehingga eksekusi ini harus berjalan lanjut dengan eksekusi pengosongan tadi atau eksekusi real tadi. Iya. Nah, itulah yang kita laksanakan kemarin. Kita kosongkan, lupa saya, sekitar 4 bedeng dan 1 ruko. 4 bedeng 1 ruko. Nah itu untuk pihak-pihak lain yang dilibatkan itu kemarin Polres, POM, kemudian ada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan ambulans, kemudian juga ada dari Damkar. Kalau mengantisipasi juga ya Pak ya, kalau ada yang anarkis mungkin ya. Benar, itu tindakan-tindakan preventif lah, persiapan-persiapan yang sebenarnya tidak kita harapkan itu terjadi, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan itu atau mengantisipasi itu. Sedia damkar sebelum kebakaran. Tapi pelaksanaannya lancar. Alhamdulillah lancar juga tidak ya, Pak, ada kendala apapun, tidak ada hal-hal yang tadi tidak kita harapkan, baik mungkin penolakan sampai yang mungkin harus melakukan perawatan atau ada pembakaran itu nggak ada, lancar. Nah, seperti halnya kalau kita mau mengajukan gugatan pada awal-awal persidangan itu kan ada yang namanya mediasi terlebih dahulu ya Pak ya. Apakah ada istilah-istilah tertentu Pak kalau misalnya kita mau melakukan eksekusi tersebut, apakah harus langsung disuratin aja atau masih pertemuan lagi sama pihak-pihaknya? Nah itu tadi yang saya sampaikan, ketika sudah didaftarkan maka dipanggillah para pihak ini untuk dilakukan unmanning. Nah itu tuh di mana Pak dilakukannya? Di pengadilan. Oh, di kantor pengadilan ya, oleh Pak Ketua langsung, dipertemukan oleh Pak Ketua. Ya ditegur, unmanning ini kan bahasa luar. Kalau misalnya bahasa Indonesia ditegur, diberikan teguran. Setelah ditegur, dia diberikan waktu, Rika, diberikan waktu untuk mentaati isi putusan atau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Kalau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tadi ternyata tidak juga diindahkan, maka harus dilaksanakan eksekusi. Yang secara paksa ya Pak ya. Tapi dilihat lagi ya, nanti dilihat lagi prosesnya. Ini sudah disita atau belum misalnya. Misalkan
belum disita ternyata barangnya, tidak ada sita jaminan atas itu, maka kita sita eksekusi dulu. Sita eksekusi, kemudian koordinasi lagi keamanan dan pelaksanaan. Banyak pertemuan nanti itu dengan pihak-pihak luar yang tadi saya sebutkan, baru kita bisa laksanakan eksekusi. Kegiatan eksekusinya. Setelah ada sita tadi ya, kalau sita eksekusi. Tapi kalau ada sita jaminan di awalnya, secara otomatis dia jadi sita eksekusi. Untuk Bapak sendiri selama Bapak di Batu Raja mungkin udah ada berapa kali Pak untuk melaksanakan eksekusi tersebut? Kalau selama saya di Batu Raja, selama saya jadi pengawas perdata, kalau yang eksekusinya langsung ya, eksekusi realnya itu baru 2 kali. Satu kali di zaman Ibu Halida, satu lagi di zaman Pak Henry. Waktu Pak Henry ketua sama pas Bu Halida ketua. Baru 2 kali kalau eksekusi real. Kebanyakan eksekusi ya itulah juga salah satu berkahnya di Pengadilan Negeri Batu Raja itu mengutamakan perdamaian dalam pelaksanaan eksekusi. Meskipun gontok-gontokan waktu persidangan, penggugat, tergugat saling ngotot untuk mempertahankan objek sengketanya. Tapi waktu mau dieksekusi, mereka damai. Lancar-lancar aja. Iya, mereka damai dan ya sudah Pak, ini saya serahkan. Ya sudah Pak, ini tidak perlu diperpanjang lagi, saya serahkan. Atau misalkan yang truk, atau misalnya pembayaran truk macet tadi fidusia dan lain-lain. Ya sudah Pak, saya lunasi pembayarannya. Ya sudah Bu, saya lunasi pembayarannya gitu. Jadi lebih banyak damai. Mungkin kalau detailnya berapa saya lupa juga ya. Tapi banyak lah yang udah damai. Dan untuk eksekusi sendiri apakah memang ada tim-tim khusus Pak atau gimana? Itu. Kalau tim-tim khususnya nggak ada lah. Paniteraan perdata itulah. Mungkin yang menanganinya itu yang pasti Pak Ketua ya. Pasti Pak Ketua. Kemudian didampingi oleh siapa-siapa aja. Ada Pak Wakil, ada saya, ada Pak Vega juga. Pak Vega pernah mengisi podcast ini juga. Ada Pak Panitera, ada tim kepanitraan perdata. Itu aja lah muter-muter di situ. Memang yang udah ditunjuk ya, karena memang udah dipastikan memang kayaknya ini bisa deh untuk melakukan ini, karena memang untuk tugasnya sendiri eksekusi itu dibilang susah gampang ya sih Pak. Iya, dia tricky lah ya. Karena beda perkara biasanya kemungkinan besar beda treatment eksekusinya. Beda-beda juga. Iya, beda-beda juga. Beda perkara, beda cara kita mengatasi eksekusi itu. Itu baru pokok perkaranya, misalnya. Belum lagi beda orang beda itu juga. Beda cara lagi kan. Iya, karena ada orang yang keras betul, ada. Tapi pernah Pak menghadapi orang-orang yang memang susah banget ngomongin orang ini gitu loh. Pernah nggak ketemu yang gitu? Pernah lah pasti. Atau hampir marah gitu kan? Ya, kalau pernah menghadapi pernah. Kalau sampai marah, ya kita harus pandai-pandai lah ya untuk menahan. Jangankan emosi. Menahan, sebisa mungkin kita tidak menunjukkan bahwa kita emosi. Ya kita anggap itu hak mereka. Ya sudah, berarti itu hak ibu. Ya sudah, berarti itu hak bapak untuk mempertahankan itu. Tapi prosesnya seperti ini. Jadi kami pasti sampaikan bahwa prosesnya harus tetap berjalan. Prosesnya harus tetap lanjut. Kalau misalkan prosesnya tidak mau dilanjut, alternatifnya kurang lebih seperti ini. Nah kalau alternatifnya itu yang mau mereka ambil, ya sudah, berarti kan tidak perlu dilaksanakan eksekusi. Ya udah gitu kan. Nggak perlu heboh-heboh gitu kan. Karena biasanya heboh, karena kan bayangkanlah misalkan eksekusinya aja di dalam sebuah gang, Rika. Bayangkan orang pengadilan datang ke situ. Oh, ada polisi datang ke situ. Ada TNI. Ada tentara datang ke situ. Ada damkar datang mobilnya di depan. Mana dia? Pasti kan heboh kan gitu loh. Jadi tapi meskipun di balik kehebohan itu, tetap yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan eksekusi itu adalah humanisnya. Itu yang selalu ditekankan pimpinan-pimpinan terdahulu. Dan Pak Ketua juga selalu menekankan, terakhir kemarin kami eksekusi real, kalau nanti di lapangan ada gejolak, pokoknya utamakan sisi keadilan, sisi kedekatan kita antar sesama manusia. Pokoknya laksanakan secara humanis gitu, dan tetap koordinasi gitu. Jadi
jangan dibayangkan betapa seramnya proses eksekusi itu sehingga kami ini akan barbar, akan akan itu yang nggak mau nurut ya. Ini kamu ngalangin saya, tangkap, nggak boleh kayak gitu. Usir itu. Iya, karena masih kita tetap kan harus sopan dan santun betul, juga. Itu lah tadi, kita harus tetap humanis. Gitu. Apalagi lihat yang manis-manis mungkin seperti kopi yang mau diseruput tapi nggak jadi-jadi terus. Luar biasa memang ya Pak ya. Memang banyak juga mungkin Bapak mendapatkan pengalaman ya selama 3 tahun lebih di sini mungkin menjadi seorang hakim. Yeah. Nah kira-kira Pak ada nggak pengalaman yang unik mungkin Bapak lakukan selama Bapak menjadi hakim di Pengadilan Negeri Batu Raja? Apa nih? Apa yang berkaitan dengan apa? Dengan sidang? Yang paling semuanya di antara semua? Ya semuanya unik lah Rika. Kalau misalnya saya harus ceritakan di sini satu-satu nanti ada orang yang merasa itu jangan-jangan saya itu. Kalau untuk di proses eksekusinya nih. Kalau proses eksekusi ya yang karena tadi saya bilang Rika bahwa setiap eksekusi punya treatmentnya beda-beda, punya penanganan yang beda-beda, ya semuanya unik jadi. Ya itu tadi ada orang yang kami sudah bersiap-siap bahwa orang ini akan keras, ternyata orangnya lembut. Ternyata santai. Kami yang ini kayaknya baik mungkin ibu ini atau baik mungkin bapak ini ternyata begitu kerasnya. Itu apa ya? Ya itulah gejolak-gejolak atau dinamika dalam proses penanganan eksekusi itu sendiri. Tapi serasa kayak main-main film gitu nggak sih Pak? Iya, kita harus prediksi. Kayak aktor-aktor yang gila ya. Banyak polisi itu kita yang gitu kan rasanya kan mungkin seru banget gitu loh gitu kan. Ya nanti kalau misalkan ada lagi ikut aja, nggak apa-apa. Bikin liputan di sana. Tapi untuk terbuka untuk umum ya proses eksekusinya Pak ya. Jadi kalau orang lain mau lihat juga boleh. Terbuka untuk umum karena kita tidak perlu ada yang kita tutup-tutupi. Kalau misalkan memang itu sesuai prosedur, kemudian cara-cara yang kita lakukan juga sudah memperhatikan sisi kemanusiaannya, sisi humanisnya tadi. Ya apa yang harus kita tutup-tutupi? Kalau mau datang nonton boleh, asal jangan jadi pemantik kericuhan ataupun jangan jadi provokator jadi provokator misalnya. Itu nggak boleh, udah. Maksudnya biarkan ada petugasnya di situ, biarkan petugasnya yang bekerja. Kalau mau menyaksikan monggo saksikan. Kalau misalkan memang ada yang salah, tegur kami dengan cara yang baik juga. Ingatkan kami dengan cara yang baik juga. Karena kami juga tidak tertutup dengan kritik dan saran gitu, tidak anti kritik juga. Luar biasa. Jadi memang bukan hal yang mudah juga ya Pak ya mengikuti hal-hal seperti itu. Bukan hal yang mudah tapi seru lah. Seru lah ya. Pengalamannya worth it lah ya. Jadi banyak pengalaman juga. Selain pengalaman yang itu nih Pak, untuk Bapak sendiri pengalaman yang itu apa? Untuk Bapak sendiri kan kita ini kan sedang diingin-inginkannya untuk menuju zona integritas nih Pak. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk sobat peradilan dalam hal untuk integritas. Kira-kira apa nih? Iya, jadi untuk pembangunan zona integritas sendiri saya ada sebagai koordinator area 5. Area 5 itu penguatan pengawasan. Jadi saya memiliki tugas untuk menguatkan pengawasan di Pengadilan Negeri Batu Raja ini. Ya sebagai untuk teman-teman sobat peradilan sendiri yang khususnya ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja ini ataupun yang ada di luar wilayah hukum yang punya nanti urusan di sini, ya bantu kami untuk menjaga integritas itu sendiri. Dengan cara tidak memberi uang ataupun sesuatu ataupun hal-hal yang di luar yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan kayak daftar puasa misalkan ternyata biayanya cuma bayar apa biasanya PNBP 10.000, tapi jangan dilebih-lebihkan. Ya, jangan dilebih-lebihkan. Kalau memang puas dengan pelayanan kami,
Karena banyak juga saya ngobrol katanya ya orang itu memberi karena puas dengan pelayanannya. Itu tidak bisa jadi alasan untuk membenarkan pemberian itu. Kalau puas ya silakan di bagian apa? Survei ya? Iya, survei kepuasan. Di survei kepuasan. Jadi kalau ada puas, unek-unek, kalau ada unek-unek masukkan. Tapi kalau puas, ya masukkan juga di situ kan. Bahwa bahkan juga puas. ada yang namanya pengaduan ya. Kalau aplikasi sekarang ada yang namanya Susanti, dan Susanti itu juga bisa pengaduan loh Pak ya. Bisa pengaduan juga. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa diadukan langsung. Betul. Bisa lewat HP ya? Bisa lewat WhatsApp. Oh, ada WhatsApp-nya. Jadi kalau ada pengaduan, tapi malu mungkin ngomongnya atau takut, bisa lewat Susanti. Iya. Apa kepanjangannya Susanti? Suasana santun apa ya? Melayani dengan sepenuh hati. Canda, bercanda. Nah, untuk Bapak sendiri kan kita kan sedang digalak-galakannya juga Pak, namanya pelayanan prima. Nah, menurut Bapak pelayanan prima di PTSP Pengadilan Negeri Batu Raja sekarang itu seperti apa nih pelayanannya? Oh iya, kalau pelayanan di PTSP mungkin nanti bisa diuji lah ya, bisa dites. Datanglah ke PTSP Pengadilan Negeri Batu Raja. Insya Allah pelayanannya prima lah, profesional, responsif, imparsial, tidak memihak, melayani juga, M-nya melayani, A-nya akuntabel. Luar biasa. Jadi prima. Tapi kalau menurut pandangan Bapak sebagai pengawas ya, mungkin Bapak pada saat itu pernah menjadi pengawas PTSP juga. Nah sekarang bisa dikasih tahu dong sama sobat peradilan bahwa memang pelayanan di Batu Raja ini semuanya serba gratis juga, seperti Posbakum pelayanannya memang udah gratis juga. Jadi banyak peningkatan lah. Sekarang banyak betul peningkatannya. Posbakum gratis, Posbakum pun bisa online. Ya, jadi kalau teman-teman orang awam misalkan ada keperluan di pengadilan, contoh kecil misalkan ada mau memperbaiki akte, mau konsultasi bingung, takut kalau ke pengacara mungkin ada fee-nya, mungkin bukan dari yang punya kemampuan untuk membayar fee itu, bisa ke Posbakum Pengadilan Negeri Batu Raja. Buka dari jam 10 sampai jam 12 setiap hari. Nah, kalau nggak online, kalau jauh mungkin ada yang di daerah Semendo, ada yang di daerah Kalau Semendawai. online caranya gimana nih Pak? Kalau online itu detailnya nanti bisa dimasukkan lah ya. Di bawah ini sobat peradilan. Ya pokoknya nanti bisa lewat virtual lah ya, semacam kita video call atau Zoom mungkin. Jadi nanti akan diarahkan oleh pengacara-pengacara yang baru nanti udah bekerja sama dengan kita. Betul. Jadi online kita tanpa saya ada keluhan ini. Saya punya keperluan ini. Bisa nggak sekiranya misalnya akte saya diperbaiki. Sekarang udah bisa ya Pak gitu? Bisa kalau online. Biasa. Itu adalah salah satu inovasi yang dikembangkan oleh adik kita di sini, Elisa bersama dengan Kak Hendra mengembangkan itu. Bukan dengan Bapak? Bukan, saya bukan yang itu. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini Pak Ter, bisa Bapak lihat ya di ruang podcast ini banyak sekali kata-kata motivasi, baik itu kata-kata mutiara atau penyemangat ya. Nah, rasanya nggak lengkap apabila orang yang udah podcast di sini nggak ada kata-kata motivasi atau penyemangatnya. Kira-kira atau Bapak ada pesan-pesan dari orang tua yang Bapak ingat sampai saat ini, mungkin yang melekat di hati Bapak, ini prinsip saya ini seperti ini nih, gimana? Kira-kira ada nggak Pak yang kata-kata yang wow gitu? Mau gimana pun orang sama saya, kalau saya bisa berbuat baik sama orang itu, saya akan berbuat baik. Gitu. Mau orang itu jahat sama saya, urusan saya berbuat baik sama dia kan urusan saya. Pribadi saya untuk berbuat baik sama orang itu. Mau orang itu jahat sama saya ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap baik. Yang penting kita tetap baik. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan kita jadi orang jahat. Luar biasa Pak Teddy Hendrawan Anggar Saputra ini ya, sobat peradilan. Memang jadi intinya kalau orang jelek ke kita baikin ya. Tapi lama-lama kesel juga nggak sih Pak kalau gitu? Apa Bapak tetap? Kalau kesel, kita nggak mau lagi berbuat baik ya sudah, jangan berbuat jahat sama orang itu, jangan dibalas. Diem aja. Iya, diem aja. Dia menghindar aja lah ya. Iya, daripada ngeci bala. Mendeki umur kan. Oke Pak Teddy, terima kasih atas Sama-sama, waktunya hari ini. Rika. Semoga
dengan kita berbincang-bincang pada hari ini bisa bermanfaat untuk sobat peradilan yang menonton. Nah, buat sobat peradilan jangan lupa juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena kita lagi ada program Bincang Kudai, tanya seputar pengadilan. Jadi buat sobat peradilan yang ingin bertanya seputar peradilan dan tentang hukum juga bisa langsung ya Pak. Tentang hukum bisa juga. Ya, jadi kalaupun emang bertanya di podcastnya bersama Pak Teddy juga boleh, atau mau tanya-tanya tentang eksekusi juga boleh, komen nanti dijawab langsung oleh Pak Teddy. Dijawab langsung, tapi di platform itu ya. Iya. Bukan di komentar. Di Japri enggak kan? Di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bahas di part-partnya Bincang Kudai, Pak. Bincang Kudai di akun TikToknya ya. Jadi kalau ya pasti di-share juga di TikTok, di semua media sosial, tapi ditayangin secara eksklusif di YouTube channel kita, BPN Batu Raja. Terima kasih ya Pak, sekali lagi kami ucapkan atas waktunya. Rika. Karena ini hari Selasa ya, jadi Bapak bisa untuk datang hari ini karena memang susah mencocokkan jadwal Bapak-bapak hakim ini. Jadi jangan di-skip ya ini untuk menontonnya. Oke sobat peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.